pergerakan dan digerakkan. Sebenarnya kata kuncinya ada di kata inisiatif. Maksudnya? Pergerakan itu inisiatifnya itu muncul dari dalam dirinya. Kalau digerakkan? Kalau digerakkan artinya ada pihak lain yang menggerakkan satu kelompok atau orang untuk bergerak. Untuk bergerak, untuk Artinya ada intervensi dari luar. Ada intervensi dari luar untuk menggerakkan satu orang ataupun sekelompok orang. Betul. Untuk kepentingan tertentu. Betul. Begitu. Itu digerakkan. Betul. Oke. Kalau demikian jawaban Anda, hal yang sudah Anda lakukan, Anda mendirikan IKMS, Ikatan Keluarga Mahasiswa di Socha. Anda mendirikan komisariat PMII di Untak Surabaya. Betul. Juga Anda aktif di G25 Indonesia. Dan berikut juga Anda mendirikan Karang Taruna. Dan di desa-desa, di pemuda-pemuda dari akar rumput juga Anda hidupkan gairahnya. Itu menurut Anda, yang Anda lakukan tersebut adalah pergerakan atau digerakkan? Jelas pergerakan. Kenapa Anda bilang seperti itu? Saya jamin itu adalah pergerakan. Karena yang coba kita bangun dari dulu bukan hanya membentuk organisasinya atau membangun gerakannya, tetapi membangun kesadaran kolektif orang per orang yang ada di dalamnya. Jadi itu jaminan Anda? Saya jamin. Orang itu yang bergabung dalam organisasi, yang terlibat dalam gerakan yang kami bangun sama-sama itu saya yakin orang itu mampu menjelaskan kenapa dia ada di sini, mampu menjelaskan kenapa dia bergerak. Karena kesadaran itu muncul dari dalam dirinya. Sehingga Anda yakin dan Anda jamin, betul, bahwa organisasi yang Anda bangun tersebut adalah pergerakan. Betul. Betul. Rekam jejak sosial media itu kejam loh. Betul. Yang saya jamin adalah gerakan yang kami bangun khususnya di Socha itu berbeda dengan gerakan-gerakan yang lain. Kenapa Anda bisa mengatakan dan yakin dan juga menjamin bahwa gerakan Anda ini berbeda? Karena berdasarkan kesadaran kolektif. Ini banyak gerakan kita sebut organisasi atau LSM lah. Orang kelompok-kelompok yang bergerak selama ini, yang katanya memperjuangkan kemaslahatan masyarakat atau rakyat lah. Itu gimana itu? Itu lupa satu hal, bahwa masyarakat di bawah, di akar rumput ini bukan objek yang kita seolah-olah menjadi Superman, datang petang-tang poteng-teng kita. Ini maksudnya gimana nih? Hati-hati kalau bicara. Iya. Saya jelaskan dulu ya. Datang 1-2 orang seolah-olah menjadi pahlawan. Saya bisa menyelesaikan semua masalah Anda. Kan tidak begitu. Emang ada yang kayak gitu? Banyak. Ya ada. Banyak. Saya bilang banyak. Kenapa? Terus? Karena gerakan yang dibangun dari dulu ini melupakan masyarakat yang selama ini yang mereka bela itu bukan objek. Itu sebenarnya korban dari masalah-masalah sosial yang terjadi. Begini, yang coba kita bangun berbeda dengan yang lain. Kita memberikan kesadaran, menularkan keberanian untuk masyarakat mampu bergerak, memperjuangkan nasibnya sendiri. Kita hanya menjadi stimulus bagi masyarakat supaya dia mempunyai kesadaran bahwa nasibnya bisa dia rubah sendiri. Melalui apa? Melalui organisasi. Karena saya ingat satu quotes atau kata-kata di salah satu pahlawan kita. Didiklah masyarakat atau didiklah rakyat dengan organisasi, didiklah pemerintah atau penguasa dengan perlawanan. Maksudnya? Saya bilang tadi bahwa didiklah rakyat dengan organisasi, didiklah penguasa dengan perlawanan. Didiklah masyarakat ini dengan organisasi apa? Kita memberikan kesadaran, keberanian bagi masyarakat untuk memperjuangkan nasibnya sama-sama. Karena korban ini tidak hanya satu. Itu yang pertama. Makanya kita harus berkumpul berorganisasi. Oke, paham kalau soal itu. Satu. Yang kedua, didiklah penguasa dengan perlawanan. Itu maksudnya gimana? Melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan dalam konteks perbaikan. Melawan dalam konteks perbaikan. Iya. Apakah untuk meluruskan kebenaran atau kebaikan itu harus dengan perlawanan? Betul.
saya bilang betul. Apakah karena nggak apa? ada cara lain selain itu? Karena ada dua hal yang coba kita bangun dari dulu adalah kalau kerja-kerja kooperatif Hmm? itu tidak bisa didengarkan, Hmm? pada akhirnya kita harus menggunakan cara lain. Cara lainnya itu apa? Ya konfrontatif, melawan. Melawan dengan apa? Ya demonstrasi kita. Jadi kalau demikian, ketika cara-cara yang Soft soft itu Tidak tidak didengarkan, maka jalan terakhir adalah perlawanan. Salah Betul. satunya dengan Betul. demonstrasi dan Betul. yang lain sebagainya. betul. Untuk menyuarakan aspirasi, begitu ya. Betul. Konteksnya adalah perbaikan untuk pemerintah. Dalam artian bukan menjatuhkan Bukan pemerintah atau menjatuhkan, bukan dalam melawan pemerintah. melawan dalam tanda kutip negatif. Negatif ya. Oke, melawan dalam tanda kutip untuk yang positif. Betul. Hal tersebut apakah disertai dengan solusi? Anda berani bilang seperti itu? Jelas dengan solusi tentunya, karena sesuatu itu kan sebenarnya gini. Kenapa kok kemudian perlawanan harus dilakukan? Kadang dengan cara-cara kooperatif itu orang tidak akan pernah tanya kebenaran apa yang ada di pundakmu. Tapi orang akan tanya seberapa besar kekuatanmu. Kan gitu. Jadi kebenaran itu jika tidak bisa tersampaikan dengan baik, artinya solusi itu jika tidak didengarkan, apalagi kalau bukan dengan perlawanan. Kan begitu. Oke, saya akan sepakat dengan statement Anda kalau Anda bisa membuktikan kepada saya, misalkan ada satu kasus yang sudah pernah Anda lakukan, yang mana hal tersebut Anda suarakan tidak didengar dengan jalan yang soft, kemudian Anda demonstrasi, kemudian Anda juga sertakan solusi. Jika hanya kritik kepada pemerintah ataupun kepada penguasa tanpa adanya solusi, Betul. siapapun juga bisa. Betul. Kita kan Jadi jangan pas asal. Sudah. Dalam artian gimana ya? Jangan pas asal pemerintah ini sepertinya seolah-olah yang kelihatannya itu yang salahnya terus, yang tidak baiknya terus, kan begitu loh. Yang pertama begini, yang sampai hari ini kita kawal, yang sampai hari ini kita masih pantengin, bagaimana progresnya. Mungkin saudara pernah mendengar keributan lah istilahnya ya. Keributan. Kalau saya lebih senang menyebutnya itu adalah pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil. Ini berat sekali nih bahasanya nih. Itu gimana Jadi, itu? di tahun 2020 awal tahun itu ada kayak keributan tentang di TPA Bulu. Keributan di TPA Bulu. Persoalan tentang pengolahan sampah yang buruk. Penutupan sampah di TPA Bulu itu. Betul. Itu gimana itu? Yang sampai hari ini kita masih kawal. Jadi ada proses panjang selama hampir praktis 2 tahun. Bagaimana kita membangun kesadaran kolektif masyarakat Bulu bahwa masyarakat Bulu ini bukan hanya korban, ya kan, tapi bisa menjadi subjek dari gerakan itu sendiri. Jadi selain kita membangun isu itu muncul ke permukaan menjadi percakapan publik sehingga mendapatkan afirmasi dari masyarakat luar selain masyarakat Bulu ya. Jadi kita membangun dan menurunkan keberanian bagi masyarakat Bulu untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi kita melakukan proses itu sangat panjang. Dan kita berani bilang bahwa setiap tahapan dalam proses perjuangan itu tadi kita melibatkan masyarakat. Mulai dari audensi, konsolidasi, demonstrasi. Jadi yang Anda maksudkan dengan perlawanan yang seperti itu. Betul. Bukan dalam artian melawan kepada pemerintah, melawan dalam itu kan proses mendidik rakyat dengan organisasi. Itu yang kedua, didiklah penguasa dengan perlawanan. Jadi selama 2 tahun itu selain kita mengorganisir massa, kita membangun isu itu menjadi percakapan publik. Kita ngomong di media cetak, media online, kita audensi. Dan selama 2 tahun itu sama sekali tidak didengarkan. Serius? Iya. Makanya kenapa terjadi akumulasi dari sehingga gerakan demonstrasi dan lain sebagainya. Sehingga itu yang Anda maksudkan perlawanan terhadap penguasa. Betul. Karena gini, bukan dalam artian anarkis ya. Bukan. Karena aspirasinya tidak kunjung didengarkan. Makanya gini,
ditutupnya TPA itu bukan tujuan utamanya, Mm-mm. tetapi cara bagi kita Mm-mm. atau kami masyarakat dalam mempressing pemerintah supaya aspirasi kita didengarkan. Tapi kan pemerintah langsung merespon pada saat waktu itu. Responnya adalah respon sementara, solusi sementara. Respon sementara bagaimana kalau langsung disediakan TPA baru yang ada di Labang ya kalau nggak salah. Itu ya? pembuangan sementara, bukan TPA. Pembuangan sementara, bukan Jadi TPA ya. dialihkan sampah Kabupaten Bangkalan itu yang awalnya hanya dibuang ke Puluk, Mm-mm. itu dibuang ke Punaji. Itu sementara. Sama sekali tidak ada proses pengolahan. Sama sekali tidak ada proses pengolahan. Iya. Hati-hati Anda bicara. Karena Ini bisa didengar oleh saya seluruh pihak. cross-check loh. sendiri ke tempatnya. Iya, hati-hati kalau Iya, bicara iya. ini. Saya, bisa- saya sadar itu. Saya terbuka bagi semuanya. Sediskusi Serius? silakan. Iya. Oke. Iya. Nah, yang kita coba berikan waktu terhadap pemerintah, Bupati Bangkalan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, itu kan waktu sebenarnya. Mm-mm. Di TPA terjadi deadlock, di TPA Puluh terjadi deadlock, Mm-mm. sehingga muncul solusi sementara yang ada di Desa Punaji. Mm. TPA ya, TPA sementara. Nah, sampai hari ini tidak ada proses pengolahan. Nah, selama rentan waktu 1 tahun, 2020 sampai 2021, ini kemana? Waktu yang sebegitu panjang itu disia-siakan pemerintah Mm. untuk memberikan bukti konkret bagaimana cara mengolah sampah secara baik. Masyarakat Puluh selama 15 tahun itu hanya diberikan janji, diberikan seperti ini konsepnya. Oke, Anda berani bilang seperti itu, otomatis Anda juga harus mencetuskan gagasan-gagasan sebagai solusi kan begitu. Betul, Ketika betul. hanya mengkritik dan juga tidak memberikan solusi kan begitu. Ya, dalam proses kajian internal kita, ya kita juga memberikan tawaran terhadap pemerintah. Tawaran solusi. Tawaran solusi, tapi memang kadang bukan kadang alasan klasik pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, ya hanya anggaran. Dan kita juga memberikan solusi kalau kemudian anggaran daerah itu tidak bisa mencukupi dalam proses Dan pembangunan itu sudah direspon. hari ini kita sudah melakukan komunikasi di beberapa forum dengan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup. Itu hari ini Dinas Lingkungan Hidup sedang berkomunikasi dengan salah satu PT besar yang ada di Indonesia katanya, sehingga supaya bisa melakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan salah satu PT besar. Untuk Ini valid informasinya nih. valid, bisa Jangan dicek. asal bicara. Bisa Sekali lagi ini didengarkan oleh bisa banyak di cross pihak. check langsung ke Dan Anda siap pihak kalau terkait. ada yang mau Pihak. cross check langsung siap, aja. siap. Saya terbuka untuk Oke. semuanya. Saya jamin itu. Dan katanya ini kan hanya katanya kan, kita masih belum lihat klausul tentang perjanjian kontrak. PT apa itu kalau boleh saya PT tahu? Danon. PT Danon. Nah. Yakin Anda sudah valid ini? Sudah valid. Jadi ada niat baik. Ya kan? Ada niat baik perbaikan dari pemerintah. Ya, kita juga respon baik. Jadi itu perjanjian kerjasama, investor akan masuk ke Kabupaten Bangkalan. Ini kan diskusi kita ya di salah satu forum dengan lingkungan hidup. Itu kan udah bagus Bupati merespon seperti itu kan. Tapi kan masih belum Di LH, belum tanda tangan kontrak. Belum tanda tangan kontrak. Tetapi yang menjadi garis bawah atau garis besar itu keputusan terakhir ada di masyarakat. Keputusan terakhir ada di masyarakat. Karena yang saya bilang tadi, Yo nggak bisa begitu dong, Mas. Karena yang saya bilang di tadi. awal Anda yang menampung aspirasi masyarakat ingin TPA yang di Pulau ini diperbaiki, dikelola dengan baik dan benar. Iya. Kemudian ketika ada niat baik dari pemerintah, Anda masih bilang tergantung keputusan masyarakat, itu kan nggak bisa karena begitu. gini, yang saya bangun begini. Masyarakat itu saya kira sudah punya kesadaran kolektif yang sangat logik, rasional. Maksudnya Masyarakat itu bergerak atas prinsip perbaikan. Ditutupnya TPA itu menjadi cara bagi masyarakat untuk mendapatkan perhatian dari, bukan tujuan untuk menutup TPA, bukan. Oh, jadi dalam artian begini, jika niat baik dari pemerintah tanda tangan dengan PT apa tadi, PT Danon ini ya. Tapi tetap ya, kalau kemudian
yang konkret itu tidak dilakukan. Ini kan hanya katanya Dinas Lingkungan Hidup itu mengatakan gitu, kita sedang melakukan Berarti begini, nggak begini. valid dan informasinya. Valid kan, ini kan begini, sampean bilang Yang bahwa mengatakan progres. DLH. Iya. Oh, begitu. Saya hanya menyampaikan bahwa katanya DLH begini, ya kan? Sekarang bener nggak DLH bilang kayak gitu kan? Betul, Begitu. betul, bisa dicek sini, bisa langsung ke kepala dinas. Ngapain saya? Nggak mau Bisa ikut. lain mungkin. Saya nggak mau ikut-ikutan soal itu. Oke, Ya, lanjut. Yang kita wajib untuk lihat progresnya yaitu tadi niat baik pemerintah. Apakah itu terejawantahkan dalam program-program yang nyata? Saya rasa untuk pemerintah yang sekarang, khususnya Bapak Bupati ini sangat welcome terhadap aspirasi dari masyarakat kok. Dan saya yakin itu pasti Iya, direspon. kalau kemudian respon itu langsung Nah, di langsung. TPA Pulu kan direspon itu langsung. selama 2 tahun kita tidak dengarkan, kita audiensi, kita bisa pernah ketemu. Jadi udah 2 tahun itu. Iya, kita melakukan, kita sering forum sama wakil bupati, bupati, kita menyampaikan bahwa ada Ini something DLH-nya apa bupatinya sih? bupati, karena secara keseluruhan ini kan dalam satu komando bupati. Ini kepemimpinan. Tapi kan dari bupati kan langsung turun ke DLH yang memberikan Betul, pemerintah. DLH juga kita ajak komunikasi. Tapi secara garis besar, kita sudah melakukan Dinas Lingkungan Hidup, kita sudah melakukan diskusi-diskusi, kita menyampaikan aspirasi kita. Oke, jadi intinya yang saudara Octavian Ismail Johansa ini ingin suarakan dan inginkan ini apa? Satu, perbaikan tentang pengelolaan sampah yang ada dan pengolahan sampah. Ini dua hal yang berbeda ya. Di Pulu. Betul. Oke. Bukan hanya di Pulu, karena Pulu ini kan menjadi hilir dari proses pengelolaan sampah. Perbaikan dari tingkat hulu. Dari hulu sampai hilir, mulai dari sampah rumah tangga. Oke, yang kedua. Dan juga yang kedua adalah bagaimana hak-hak dari masyarakat terkait tentang jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan-jaminan lain yang terkait tentang dampak dari TPA, dampak langsung dari TPA itu juga ditunaikan. Terus ada lagi. Dan yang saya perlu lega hari ini bahwa masyarakat hari ini sudah mulai mau berani sadar bahwa mereka sudah menjadi subjek dari proses gerakan yang kita bangun. Bukan dengan begitu Anda mengatakan itu adalah pergerakan. Iya. Okay. Bukan hanya sekedar digerakkan oleh satu kelompok orang, bahwa mereka bergerak atas inisiatifnya di sini, bahwa mereka adalah orang yang tertindas, bahwa mereka orang yang terdampak dari proses kebijakan yang salah. Oke, tadi yang pertama adalah adanya pengelolaan ya. Betul, yang baik. Dari hulu ke hilir yang baik, dan itu ditunaikan oleh pemerintah. Betul. Yang mana dalam hal ini lebih khusus kepada DLH ya. Betul. Terus yang kedua tadi jaminan sosial. Jaminan sosial, ada lagi. Terus yang terakhir, ya sudah, itu saja sementara. Nah, itu sementara. Secara garis besar itu. Tetapi kalau saudara sehingga Anda mengatakan tadi di awal itu tergantung dari masyarakat ya. Masyarakat hari ini sudah luar biasa. Oke, jadi jika dua permintaan ataupun dua yang Anda inginkan itu juga tidak ditunaikan oleh pemerintah, bisa jadi kemungkinan besar masyarakat tidak setuju TPA Pulu dibuka lagi begitu. Bisa. Tapi juga bisa saja dibuka karena masyarakat hari ini sudah pintar-pintar dan rasional dalam menanggapi satu kebijakan.